berada di kelas ini bersama kalian tentunya pada pertemuan kita hari ini. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini sudah ada yang kenal dengan saya? Belum. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Raika Wardah Fani. Bisa dipanggil Raika atau Fani. Saya berusia 19 tahun dan juga saya tinggal di daerah Timur. Dan kebetulan saya sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Muda Prasta PGRI pada semester 4 dan saya mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Oke, sebelum mulai kegiatan kita hari ini, saya ingin memberikan kalian layanan, yaitu layanan informasi. Di sini ada yang tahu nggak sih layanan informasi itu apa? Belum, apa dulu informasi, Bu? Oke, baik. Jadi layanan informasi itu adalah layanan yang memberikan segala data dan informasi yang diberikan kepada peserta didik untuk memberikan pemahaman baru yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik dalam kehidupan dan perkembangan dirinya, kehidupan sehari-hari, sekarang maupun untuk kedepannya. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan salah satu video ilustrasi kepada kalian dan saya mohon untuk bisa menyimak video tersebut.
negatif. Maka dari itu, kita mempelajari materi ini supaya kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Ya, dimulai dari pengertiannya, terus dampaknya seperti apa, cara penanganannya seperti apa. Paham? Paham dulu. Selanjutnya, saya mohon kepada kalian untuk bisa menyimak materi yang kita akan bahas hari ini. Dan jika ada yang ingin ke toilet atau keluar, silakan izin kepada saya. Dan yang terakhir, saya mohon juga kepada kalian untuk bisa menjaga kerahasiaan satu sama lain, mulai dari orang tua, keluarga ataupun teman. Bisa? Bisa. Pada kegiatan kita hari ini, sebelumnya pertama itu kita membaca doa terlebih dahulu. Yang kedua, kita akan membahas materi bahayanya kecanduan menonton konten dewasa. Yang ketiga itu saya akan menampilkan sebuah kuis. Dan yang keempat ada kesimpulan dan mereview kembali materi yang akan kita bahas. Dan yang terakhir itu penutup. Baik, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, di materinya disimak ya semuanya. Bahaya kecanduan tontonan konten dewasa. Pengertian bahaya pornografi itu internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari ya, baik untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Biasanya nih anak-anak menggunakan internet itu untuk mendapatkan informasi, menonton video, bermain game atau dan lainnya. Dan sayangnya internet ini berdampak negatif bagi kita, terutama untuk anak-anak yang di bawah umur. Salah satunya permasalahan di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian dan dalam mengakses internet adalah pornografi. Nah, pornografi itu sendiri itu adalah sesuatu yang berbau seksual yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambaran, tulisan, video atau bentuk pesan komunikasi lainnya yang dapat membangkitkan hasrat seksual kita maupun nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi ini sangat berbahaya sekali buat anak-anak maupun remaja. Nah, selanjutnya ada dampak. Apa aja sih dampak dari bahaya menonton konten dewasa itu? Nah, yang pertama itu bisa merusak otak. Pornografi dapat menyebabkan kerusakan otak anak ataupun remaja. Tepatnya pada salah satu bagian otak depan yang disebut divisi. Disebabkan karena bagian divisi yang ada di otak anak belum matang dengan sempurna. Jika bagian otak itu rusak, anak dapat mengalami penurunan konsentrasi, sulitnya memahami salah atau benar, terus bisa sulit berpikir kritis dan sulit menahan diri, dan sulit juga kepuasan, dan yang terakhir itu sulit merencanakan masa depan. Dan yang kedua bisa merusak mental. Dampak pornografi ini juga berimbas pada kesehatan mental anak maupun remaja. Sebagai akibatnya, anak-anak maupun remaja dapat mengalami gejala depresi, penurunan kedekatan emosional, terus dengan keluarga kurang bersosialisasi dan cenderung berperilaku nakal. Bahaya ini sangat tidak boleh ya disepelekan. Nah, yang terakhir itu ada kecanduan. Konten pornografi yang muncul melalui iklan, media sosial, games, film, video klip, ataupun tontonan lainnya, awalnya akan membangkitkan rasa penasaran terlebih dahulu pada anak ataupun remaja, bahkan saat tidak sengaja melihat sekalipun ya. Terus kecanduan pornografi itu dipicu pengeluaran hormon dopamin pada otak sehingga akan menimbulkan rasa senang atau bahagia ketika menonton konten pornografi. Bila nggak segera dicegah, bukan tidak mungkin kecanduan tersebut dapat terjadi pada anak ataupun remaja. Sebagai pecandu pornografi, bisa saja menonton konten-konten berbau seksual menjadi kebiasaan sehari-hari mereka. Nah, selanjutnya ada cara menangannya. Nah, cara menangannya seperti apa sih? Nah, yang pertama itu mengenali bahaya pornografi. Pertama, penting banget
untuk kita mengenali bahaya dan resiko pornografi itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan memahami bahayanya, individu dapat lebih waspada dan membatasi konsumsi pornografi secara bijak. Dan yang kedua itu batasi konsumsi pornografi. Mengurangi konsumsi pornografi bisa membantu mengurangi dampaknya negatif pada kesehatan fisik, mental, dan emosional individu. Ada beberapa cara untuk membatasi konsumsi pornografi, seperti mengatur jadwal menonton, terus juga bisa membatasi waktu menonton, atau bahkan menghentikan kebiasaan menonton pornografi. Kegiatan yang lebih sehat itu seperti bisa olahraga, meditasi, membaca buku, terus bisa juga dapat membantu mengatasi kecanduan pornografi. Terus menjaga hubungan sosial yang sehat dan berinteraksi dengan orang lain juga dapat membantu mengurangi kecanduannya pornografi. Dan yang keempat itu berbicara dengan ahli terapi atau konselor. Jika kalian merasa kesulitan untuk menghentikan kebiasaan menonton pornografi, sebaiknya mencari bantuan dari ahli terapi atau konselor. Mereka dapat membantu memberikan dukungan dan cara yang tepat untuk membantu individu mengatasi kecanduan dari pornografi itu. Nah, yang terakhir itu kalian bisa menggunakan software penghalang. Ada beberapa software penghalang yang dapat membantu membatasi akses ke situs pornografi. Ini dapat membantu individu menghindari godaan untuk menonton pornografi dan mengurangi resiko kecanduan. Nah, di sini sudah ada 3 pertanyaan kuis. Silakan yang bisa menjawabnya angkat tangan dan menyebutkan namanya. Kalau itu apa yang harus dilakukan jika menemukan konten dewasa secara tidak sengaja? Kalau saya skip sih. Nggak ditonton ya? Enggak, aku nggak pernah menonton. Saya nonton dulu. Buat videonya maksudnya jadi saya nggak bakal lanjutin kalau nonton kayak gitu. Ya, aku udah. Nah, yang kedua juga bisa menjawab. Terus konten dewasa itu sama kecanduannya lebih parah kayak narkoba. Jadi sekali kita nonton itu tuh akan masuk otak, yang kalau kita nggak nonton akan menjadi kebutuhan. Jadi sekali nonton pasti lagi. Dan kalau misalkan nonton itu harus di bawah penanganan yang profesional karena itu sama kayaknya seperti narkoba. Nah, yang ketiga yang bisa menjawab. Pertanyaan bagaimana? Caranya itu dengan mengajak seseorang itu caranya itu dengan mengajak seseorang itu untuk mencari bantuan profesional dan memberikan dukungan moral dan emosional. Betul. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi pada kesimpulan materi ini adalah pornografi adalah sesuatu yang berbau seksual yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, tulisan, video, atau bisa juga bentuk pesan komunikasi lainnya yang bisa membangkitkan hasrat seksual kita dan dampaknya
Mungkin itu